Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang memiliki banyak keistimewaan seperti malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Anak-anak yang saya cintai karena Allah, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Kita sebut saja adab-adab yang wajib yang harus diperhatikan dan dijaga oleh orang yang berpuasa, dan adab-adab sunnah yang selayaknya dikerjakan. Di antara adab yang wajib adalah orang yang berpuasa juga harus melaksanakan berbagai ibadah lain yang telah Allah wajibkan, baik itu merupakan perkataan maupun perbuatan. Salah satu contoh yang paling penting adalah sholat wajib, yang merupakan rukun Islam yang paling mendasar setelah dua kalimat syahadat. Ia wajib diperhatikan dengan menjaga rukun, kewajiban, syarat, dan waktu pelaksanaan secara berjamaah. Ini merupakan bagian dari ketakwaan yang juga menjadi alasan diwajibkannya puasa atas umat ini. Menyia-nyiakan sholat akan meniadakan ketakwaan dan menyebabkan terjadinya keburukan. Anak-anak yang saya cintai karena Allah, ada orang yang berpuasa tetapi meremehkan sholat berjamaah, padahal hal itu merupakan kewajibannya. Disebut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada pria buta yang mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai penuntun yang membimbingku ke masjid." Beliau lalu memberinya keringanan untuk tidak hadir sholat berjamaah. Namun, tatkala dia hendak pergi, Rasulullah SAW memanggilnya kembali, lalu bertanya, "Apakah engkau mendengar panggilan sholat?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka penuhilah panggilan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Di sini kita lihat betapa Rasulullah tidak memberikan keringanan terhadap pria tersebut, padahal dia orang yang buta yang tidak mempunyai penuntun. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah telah menyia-nyiakan suatu kewajiban sekaligus menghalangi dirinya sendiri dari kebaikan yang banyak. Kebaikan yang berupa pahala yang berlipat ganda. Dia juga tidak mendapatkan keuntungan sosial yang didapat ketika pelaksanaan sholat berjamaah, seperti tentramnya rasa persatuan, cinta, nilai pendidikan, bantuan kepada pihak yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Anak-anak yang Ustadz cintai karena Allah, ada juga orang yang benar-benar melampaui batas di dalam masalah sholat, sampai-sampai dia sholat di luar waktu yang ditentukan disebabkan oleh tidurnya. Sebagian ulama berkata, barang siapa yang mengakhirkan sholat di luar waktunya tanpa adanya uzur syar'i, maka sholatnya tersebut tidak diterima meskipun ia melakukannya sebanyak 100 kali. Sholat yang dilakukan di luar waktu yang ditentukan itu tidak sesuai dengan perintah Nabi, oleh karena itu sholatnya tertolak dan tidak diterima. Adab-adab berikutnya yang harus kita perhatikan adalah harus menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contohnya, dia tidak boleh berdusta,
dan yang dimaksud dengan dusta adalah memberikan kabar yang tidak sesuai dengan realita. Orang yang berpuasa juga wajib menjauhi ghibah, yaitu menyebutkan sesuatu yang tidak disukai dari saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut. Baik itu memang benar ataupun tidak, dan baik itu berkaitan dengan bentuk fisiknya dalam rangka untuk menyebarkan aib atau menghinanya, ataupun berkaitan dengan tingkah lakunya. Larangan terhadap ghibah juga disebutkan di dalam Al-Quran, sampai-sampai Allah menyebut perbuatan ghibah dengan gambaran yang paling buruk, yaitu seperti seorang yang memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai. Nabi SAW juga mengabarkan bahwa ketika beliau naik ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj, beliau melalui sekelompok orang yang mempunyai kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakari wajahnya dan dadanya dengan kuku tersebut. Rasul bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, berbuat ghibah dan menodai kehormatan mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang berpuasa juga wajib menjauhi namimah, yaitu menukil perkataan seseorang tentang orang lain untuk merusak hubungan baik di antara keduanya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sering melakukan namimah tidak akan masuk surga. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika Nabi berjalan melewati dua kuburan, lalu bersabda, kedua penghuni kuburan ini sedang diazab, dan mereka berdua diazab dengan sebab dua perkara. Yang pertama, menerima azab dengan sebab tidak bersuci setelah buang air kecil, dan yang kedua, dengan sebab melakukan namimah. Ingatlah, barang siapa menceritakan perkataan jelek mengenai orang lain kepadamu, maka ia juga akan menceritakan perkataanmu kepada orang lain. Maka berhati-hatilah. Pelaku puasa juga wajib menjauhi tipu daya dalam seluruh muamalah, harus jujur dan menjalankan amanah. Contohnya, sebagai seorang siswa harus jujur dengan laporan amaliyah hariannya dan jujur dalam belajar di rumah. Nabi SAW telah berlepas diri dari pelakunya. Beliau bersabda, "Man ghassana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Dan dalam lafaz yang lain, barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk dari golonganku. Anak-anakku yang Ustadz cintai karena Allah, demikianlah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dengan benar, dan semoga puasa yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.